إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون والمتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada Jumat ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa beribadah kepadanya. Yang mana pada hari Jumat ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat waktu lapang, Allah berikan umur kepada kita. Dan tak lupa nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita yang tidak sembarang orang mendapatkannya. Nabi Nuh anaknya Kan'an tidak mendapatkannya. Nabi Ibrahim bapaknya Azar tidak mendapatkannya. Nabi Muhammad pamannya Abu Talib juga tidak mendapatkannya. Itulah dia nikmat iman dan Islam. Karena itu kita hidup, karena itu kita mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara rukun khutbah salah satunya adalah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asyara." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Al-bakhil, orang pelit, man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebut lalu tidak berselawat kepadaku. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan yang kita bawa di hadapan Allah nanti. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak lagi kecuali orang yang datang dengan hati yang salim, hati yang selamat, penuh dengan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita melihat di beberapa video YouTube bahwa ada seorang doktor tamat S3 yang dia tamat dari lulusan universitas ternama di Bandung. Yang mana dalam videonya itu dia menjelaskan betapa dia menyesal sudah punya anak. Yang mana anaknya ada 3 orang. Yang ketiga-tiga ini sekolahnya ke Amerika. Selama ini dia hidup penuh dengan kebahagiaan, rumah mewah, harta melimpah, jalan-jalan ke luar negeri semuanya dia dapatkan. Namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela itu dibuatlah buku yang berkaitan tentang investasi hidup dan pendidikan. Dalam bukunya itu dia jelaskan bahwa kalau kita punya anak, yang mana anak kita masih kecil, maka belilah rumah. Setelah itu nanti rumah itu dicicil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ketika nanti anak sudah dewasa, ketika nanti anak sudah tamat SMA mau kuliah ke luar negeri, maka yang rumah tadi dicicil maka dijual. Selesai cicilan, rumah pun dijual. Yang itu bisa digunakan untuk 2 hal. Satu, untuk anak kuliah, kalau ada sisa digunakan untuk modal usaha. Ternyata seorang dokter ini tadi luar biasa. Ketiga-tiganya anaknya
sekolah ke luar negeri semuanya, berhasil di sana sini semuanya diundang seminar. Dia menceritakan betapa dia bahagia, betapa senang hati gembira di saat anaknya ketiga-tiganya sekolah ke luar negeri. Tapi ketika itu di Amerika. Namun kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, dia lupa sehingga Allah ingatkan. Tiba-tiba sang istri tercinta jatuh sakit. Di rumah cuma tinggal berdua, dia dengan istrinya. Adapun anak-anaknya yang bertiga di luar negeri semua. Istrinya jatuh sakit, masuk ruang ICU. Diperhatikan, semakin hari nampaknya tidak ada harapan. Seminggu lamanya, akhirnya diteleponlah anak pertama. Dia telepon anak pertama, dia katakan, wahai anakku, bahwa ibu kalian sudah sakit di ruang ICU, nampaknya tidak ada harapan. Pulanglah nak, 9 bulan 10 hari ibu mengandung, bersimbah darah, setengah mati, melahirkanmu ke dunia. Pulanglah untuk melihat ibumu. Banyak yang hadir, tapi tidak bisa menghibur dia. Kenapa? Yang ditunggu sang anak tidak juga datang. Karena anak dalam Al-Quran Allah katakan, dia adalah al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Anak adalah perhiasan yang mahal, mengalahkan perhiasan apapun yang kita punya di dunia. Itulah dia anak. Ternyata anak pertama mengatakan, wahai ayah, mohon maaf saya tidak bisa pulang karena saya baru diterima di perusahaan yang mana saya ada meeting penting khusus rapat. Tempat kami ini negaranya sungguh disiplin, tidak ada istilah izin, maka mohon maaf saya tidak bisa pulang. Kemudian ditelepon anak kedua. Anak kedua ternyata baru melanjutkan sekolah S2, yang mana ketika itu anak itu ujian. Dia juga mengatakan kepada bapaknya tidak bisa pulang karena dia masih ujian. Ini masa depanku ya, kalau aku pulang nanti aku di DO, maka mohon maaf saya tidak bisa pulang. Habis itu tinggallah harapan anak ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak ketiga sama. Ketika ditelepon dia mengatakan, saya baru diterima di salah satu perusahaan IT ternama di Amerika. Yang namanya karyawan baru, tidak ada istilah pulang. Dia harus disiplin sesuai dengan SOP yang diterapkan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Intinya ketika anak-anaknya tidak ada pun yang satu pun yang pulang ke Indonesia. Ketika itu yang namanya malaikat maut tidak mau tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau orang jatahnya sudah datang di dunia, ketika dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan, ketika dalam rahim orang tua umur kita 120 hari, yaitu di 4 bulan, yursalu ilaihil malak, diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkanlah roh ke dalam rahim itu tadi. Summa bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Ditetapkanlah rizkinya, ditetapkanlah ajalnya, ditetapkan kapan dia senang, kapan dia sedih. Adapun bapak tadi, istrinya masuk rumah sakit di ruang ICU 1 pekan lamanya, tidak ada harapan. Ketika itu anak ketiga-tiganya pun tidak pulang. Ketika itu akhirnya malaikat maut pun mencabut rohnya, diantarlah ke pusara, dibawa ke kuburan. Kubur ditutup, sang bapak menangis sejadi-jadinya. Dia menangis bukan karena istri meninggal, yang sudah meninggal ya sudahlah, pergilah. Tapi dia menangis sejadi-jadinya karena anak tidak sesuai dengan harapan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka semenjak itu sang dokter tamat lulus S3 di salah satu universitas ternama di Bandung. Akhirnya dia berpikir, ternyata selama ini dia telah salah mendidik anak. Yang selama ini dia pikir anak sekolah ke luar negeri, yang mana ketika itu dia hebat secara dunia, lupa dengan akhirat, tidak jadi masalah. Ternyata hari ini baru dia menyesal. Maka semenjak itu buku yang dia tulis ditarik dari peredaran, dari Gramedia, dari buku-buku yang terkenal, dari toko-toko buku yang terkenal, tarik semua. Ada apa? Dia nggak ingin orang lain seperti dirinya. Bayangkan kaum muslimin, ketika itu dia sadar, kenapa saya tidak menjadikan anak saya dekat dengan para ulama, yang mana hari ini para ulama diintai. Kenapa saya tidak dekatkan anak saya dengan agama? Selama ini saya berpikir bahwa kebahagiaan bisa didapat dengan materi. Suami saya berpikir bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan harta. Ternyata ada beberapa hal yang itu tidak bisa dibeli dengan harta, termasuk kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta, jemaah.
Kalau sekiranya kebahagiaan bisa dibeli oleh harta, maka orang miskin tidak akan bisa bahagia. Orang kaya bisa membeli kebahagiaan, maka orang miskin tidak akan bisa bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan itu beda dengan kesenangan. Kalau kebahagiaan letaknya di hati, sementara kesenangan apa yang nampak di luar pandangan mata. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semenjak itu dia juallah aset-aset dia, kemudian dibelinya satu lahan besar, kemudian didirikannya pesantren. Dia berharap agar nanti cucunya mau masuk pesantren. Semenjak itu barulah dia sadar. Nah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salahkah kalau anak kita sekolah umum? Tidak salah. Salahkah anak kita sekolah ke Belanda, sekolah ke Amerika? Tidak salah. Tapi ingat, pahamkan dia Quran dan Sunnah. Paling-paling nanti dia pulang, dia akan mapan paling cepat umur 30 tahun. Kemudian dia bekerja. Kalaupun dia jadi PNS pun 58, 60 dia pensiun. Habis itu dia mati. Karena kata Rasulullah SAW, "A'mar ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku 60 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat daripada itu. Jangan sia-siakan anak sekolah SD 6 tahun, sekolah SMP 3 tahun, sekolah SMA 3 tahun, 12 tahun, S1 4 tahun, 16 tahun, S2 2 tahun, 18 tahun, S3 5 tahun, 23 tahun. 23 tahun anak sekolah, cuman ujung-ujungnya seperti tidak ada beda dengan sejarah anak seorang doktor yang menyesal tadi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang filosof Spanyol yang namanya John Ortega. Apa kata dia? Pendidikan modern hari ini menjadikan anak sekolah ujung-ujungnya seperti binatang. Luar biasa ganas kalimat ini, luar biasa kasarnya kalimat ini. Tapi apakah daya itu yang terjadi? Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini anak disekolahkan, sekolahlah dia hebat-hebat, dibanggakan sampai menjadi profesional, hebat di bidang itu. Akhirnya dia dapat pekerjaan, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang. Tak salat subuh terserah, tak salat zuhur terserah, tak salat tahajud terserah, tak baca Quran terserah. Yang penting dia hebat, yang penting dapat bulan, dapat gaji sekali sebulan 30 juta. Tidak ada beda dengan binatang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Muhammad, surat 47 ayat 12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang beriman, beramal saleh ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ini orang beriman yang pertama Allah komentari. Walladzina kafaru, orang kufur, orang kafir. Ada juga kafir-kafir asli, memang kafir ya, tapi ada juga dia muslim, KTP-nya saja yang muslim, hanya sebatas muslim biologis, bukan muslim ideologis sebagaimana Rasul, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mana dia katanya muslim, tapi tidak tahu hak Allah apa kepada dia tidak tahu agamanya. Maka ketika itu dia kategori termasuk yang kategori kufur asghar. Walladzina kafaru, orang kufur, yatamatta'un wa ya'kulun. Hidup cuma dua target ujung-ujungnya, makan dan bersenang-senang. Yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am, sebagaimana makan binatang. Hari ini sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi binatang. Kalau dia tidak sadar bahwa kehidupan di dunia sementara. Kata Rasulullah SAW, wallahi ma dunya fil akhirah illa kama dakhala ahadukum isba'ahu fil yammi fanzur bima yajid. Demi Allah, perumpamaan dunia dengan akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian memasukkan ujung jarinya ke dalam lautan, kemudian dia angkat air yang di sini itulah dunia, lautan yang luas itulah dia akhirat. Selama ini anak disekolahkan tinggi-tinggi, habis biaya, jual rumah, jual kerbau, jual sapi, jual koko, ujung-ujungnya cuma nanti mendaftar di salah satu perusahaan, dapat gaji sebulan 10-20 juta ya kalau dapat. Ketika itu dia mati, tidak ada yang dibawa. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, betul apa yang disebut oleh John Ortega. Memang dia orang kafir, tapi dia sadar ternyata pendidikan modern hari ini menjadikan anak tidak ada beda dengan binatang. Yang mana ketika itu yang menjadi target, yang penting bersenang-senang.
yang penting makan. Kata Allah, kama ta'kulul an'am, sebagaimana makan binatang di dunia seperti binatang, di hari kiamat wan nar maswal lahum, tempatnya neraka jahanam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bolehlah kita bedakan. Ayam, ada profesor doktor yang dia tidak paham agama. Ada ayam, ada profesor doktor. Ayam dari rumah, dari kandangnya keluar jam 6:30 pagi. Dia tidak ada sekolah, dia tidak ada ijazah, jangankan S3 doktor, ijazah TK pun dia tidak punya. Ayam keluar dari kandang 6:30 pagi. Dia tidak ada sholat subuh, dia tidak ada baca Quran, dia tidak ada berzikir kepada Allah. Keluar dari kandang, anak 9 ekor, semuanya makan, pulang sore jam 5. Sholat zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak ke masjid, dia tetap cari makan. Azan berkumandang, Allahu Akbar. Dia tidak ada berzikir, dia berwudu dia. Ketika nanti menjelang maghrib dia pulang, dia tetap kenyang, dia tidak lapar. Sementara yang satu ini profesor doktor, tinggi gelarnya, setinggi-tinggi apapun gelar kita, setinggi-tinggi apapun sekolah kita, yang ditanya di kuburan pelajaran anak TPA. Apa itu? Man rabbuka, man nabiyuka, wa man dinuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu yang ditanya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab namanya Usul Salasah. 3 landasan pokok: ma'rifatullah, mengenal Allah; ma'rifatul Nabi, mengenal Nabi; wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengenal agama dengan dalil. Kenapa 3 landasan pokok beliau sebut nama kitab? Karena pertanyaan kuburan itu. Yang ditanya di kubur itu, Pak, bukan mobil Bapak Pajero, bukan rumah Bapak Megah, tapi yang ditanya siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa agama kita. Itu tidak bisa dijawab dengan hafal lisan, itu dijawab dengan amal soleh sehari-hari. Seorang profesor doktor, dia tidak paham agama, kalau ada, dia tidak salat subuh berjamaah di Masjid Nurul Ikhlas Pasar Sayur. Dia keluar dari rumah pakai dasi, pakai jas wangi, pakai sepatu mengkilap, keluar dari rumah, sama-sama tidak salat subuh, sama kayak ayam. Yang satu kan ketika nanti sudah zuhur, azan zuhur berkumandang, dia tidak salat zuhur, ayam tidak salat zuhur juga. Nanti azan berkumandang, ini tidak ke masjid, ini pun tidak ke masjid. Nanti kalau ini ayam tidak pernah stres. Adakah ayam asam lambung? Tidak ada. Adakah ayam sakit jantung? Tidak ada. Adapun ini stres, banyak utang, banyak cicilan. Ketika sama-sama mati, yang satu masuk neraka, yang satu tidak ke surga, tidak ke neraka. Makanya nanti di hari kiamat jemaah, ternyata semua makhluk, baik manusia, jin, binatang, itu nanti dihisab di hari kiamat. Termasuk binatang, justru binatang adalah makhluk Allah yang paling pertama nanti dihisab di hari kiamat. Dalam tafsir Juz Amma Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, ketika nanti di padang mahsyar, di saat nanti kita dihisab jamaah yang dimuliakan Allah, manusia, malaikat, jin disuruh melihat binatang dulu. Kalau ada binatang ketika di dunia yang bertanduk, mengantuk yang tak bertanduk nanti dihisab, dibalas-balasi. Tapi setelah itu Allah jadikan mereka kunu turaban, jadilah kalian tanah semuanya, binatang semua jadi tanah, tidak ada neraka, tidak ada ke surga. Tapi dihisab mereka tetap untuk membalas siapa yang zalim kepada satu dengan yang lain dari binatang-binatang itu. Makanya ketika itu manusia melihat, jin melihat, malaikat melihat. Adapun orang kafir yang hidupnya tidak ada beda dengan yang tadi, hanya makan dan bersenang-senang, bahwa disitu dia katakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan ketika itu jemaah, ya Allah, coba saya jadi tanah saja. Binatang jadi tanah dan mereka dihisab, nampak di hadapan manusia. Ketika itu dia mengatakan, coba saya jadi tanah saja ya Allah. Dalam bahasa kasarnya, coba saya jadi binatang. Lebih baik jadi binatang, Pak, daripada kita tidak beribadah kepada Allah kalau hidup di dunia ini. Dunia ini hukuman bagi Nabi Adam.
tapi ternyata kita dunia target tujuan akhir dari kehidupan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini pendidikan yang ada ternyata mendidik anak tidak ada beda, mohon maaf, dengan binatang tadi. Dia dididik profesional, hebat dia, nanti dia tamat, bekerja, pergi pagi pulang sore, tapi sudah tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai generasi kita seperti itu. Ingatkan bahwa hidup sementara, bahwa hidup yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kita mati. An-nasu niyamun falamma matu intabahu. Manusia itu tertidur, tak sadar kapan dia bangun setelah nanti dia mati. Makanya bapak-bapak yang hari ini belum hijrah bapak. Kalau memang bapak hanya begitu saja modal hidup, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, riba dimakan juga, yang haram dihantam juga, sholat tidak ada, ibadah tidak ada beda dengan binatang. Makanya dalam tafsir Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, At-Tafsir wal Bayan, dalam kitabnya juz pertama, dia katakan apa? Tidak ada makhluk yang paling enak hidup di dunia ini kecuali binatang. Binatang tidak ada beban tugas, binatang tidak ada hutang, binatang tidak ada cicilan, binatang tidak ada stres. Sementara manusia dikasih dia akal, justru dia jadikan kehidupannya tidak ada beda dengan binatang. Maka selamatkan anak-anak kita agar dia paham bahwa hidup untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.